Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan work breakdown structures, yaitu salah satu topik dalam eh, mata perkuliahan manajemen project. Di sini kita akan menjelaskan terkait dengan yang pertama definisi daripada work breakdown structure itu. Yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa work breakdown structure merupakan daftar kegiatan atau target dari ruang lingkup suatu proyek yang secara terorganisasi dibuat dengan project management tools. Jadi ada beberapa perangkat ataupun equipment yang dibutuhkan di dalam menyusun sebuah work breakdown structure sehingga nantinya hasil yang dihasilkan bisa lebih maksimal. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kegiatan kerja utama dalam suatu proyek yang akan diperlukan untuk mencapai tujuan atau juga serangkaian beberapa tujuan itu sendiri. Di sini kita melakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah memahami tentang tujuan proyek, dan yang kedua adalah bagaimana timeline proyek itu bisa tersusun dan terproses dengan baik sesuai dengan timeline yang telah ditentukan. Di sana kita melihat peranan wet work breakdown structure ini akhirnya bisa menciptakan kolaborasi dari seluruh sumber daya atau proyek yang ada secara efisien ya. Jadi termasuk dalam suatu struktur organisasi semua anggota bisa berkontribusi dengan baik sesuai dengan peran masing-masing. Yang kedua adalah WBS bisa memudahkan berjalannya sebuah proyek dari tahapan awal ya, persiapan, pelaksanaan, perencanaan dan juga penganggarannya, sehingga nanti hasil yang dicapai juga akan lebih optimal. Nah, jika kita sudah mengetahui definisi, peranan, dan juga pendekatan terhadap work breakdown structure ini, perlu juga kita memahami terkait dengan dampak apabila eh, dampak daripada tidak dilaksanakannya work breakdown structure ini berakibat itu ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya terjadinya proses yang simpang siur ya, karena eh, eh, perencanaan kurang matang, tidak distrukturisasi seperti itu sehingga prosesnya menjadi tidak mewakili keseluruhan ruang lingkup pekerjaan. Dan yang kedua, estimasi biaya menjadi tidak tepat. Nah, jadi akurasinya di sini bisa dipertanyakan dan tidak sesuai dengan penganggaran yang pertama. Kemudian yang ketiga, sulitnya mengendalikan lingkup pekerjaan ya, karena tidak adanya baseline atas lingkup yang berupa work breakdown structures yang benar. Nah, ini juga akan bisa mengganggu pencapaian tujuan daripada suatu proyek. Yang terakhir, kita melihat di sana akurasi waktu menjadi akan tidak tepat ya, atau meleset dari yang diyakini sehingga schedule-nya juga akan menjadi terganggu. Tips yang dapat kita presentasikan di sini terkait dengan bagaimana membuat work breakdown structures. Yang pertama, dari uh, materi perkuliahan yang kami terima, saya summary. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa menentukan suatu tujuan atau set the objective ya. Yang kedua adalah membuat ringkasan project dari tujuan yang ditentukan di tahap awal itu. Yang kedua, kita harus membuat ringkasannya sehingga nantinya bisa menentukan apa yang menjadi highlight atau poin-poin yang harus dijalani seperti itu. Kemudian yang ketiga, tipsnya adalah bagaimana kita menggali ide lagi, melakukan brainstorming, diskusi dengan pihak-pihak terkait, anggota-anggota di organisasi, sehingga nantinya idenya semakin matang. Yang terakhir, setelah kita menentukan tujuan, kemudian membuat ringkasan dan juga melakukan diskusi secara matang menggali ide, saatnya kita untuk menentukan PIC atau job assignment terkait dengan proyek yang akan disusun. Jadi akan ada pembagian tanggung jawab di sana. Nah, di sini dalam slide berikutnya ini ada tahapan pembuatan work breakdown structures yang juga berdasarkan materi perkuliahan yang diberikan. Di sini kami bagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama adalah menentukan kegiatan utama, yang kedua adalah mengidentifikasi perencanaan termasuk penganggaran, yang ketiga adalah jenis kegiatan aktivitas yang bisa dilakukan, sudah tersusun rencananya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan pengawasan karena sudah pelaksanaan. Yang terakhir adalah bagaimana melakukan evaluasi untuk peningkatan kinerja dari setiap tahapan itu. Berikutnya kami mencoba di sini untuk memberikan suatu contoh penerapan work breakdown structure berdasarkan tahapan tips tahapan pembuatan WBS tadi itu ya. Jadi dari skema yang tadi di sini kami berikan contoh implementasinya. Misalnya di tahap pertama itu bagaimana event dan juga tema ditentukan. Kemudian yang kedua adalah menyusun RAB dan PIC. Yang ketiga diskusi pematangan ide. Yang keempat adalah pelaksanaan eventnya ya. Ini contoh dalam penerapan suatu event. Dan terakhir adalah
melakukan analisa setelah event itu selesai dijalankan. Nah, dari sana dapat disimpulkan ada 4 hal. Yang pertama, work with structure ini bisa menjadi kunci keberhasilan suatu proyek. Dan yang kedua, sangat implementatif. Dan yang ketiga adalah adaptif terhadap perubahan-perubahan karena ada reviewnya berkala. Dan terakhir adalah WBS bisa membuka celah peluang ya untuk pemberdayaan sumber daya lebih optimal, karena di sana kita bisa mempelajari setiap langkah-langkah dalam tahapan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan, presentasi tugas terkait dengan work with structure, salah satu topik perkuliahan dalam mata kuliah manajemen proyek. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.